satunya si bayi tabung ini sebetulnya adalah perawatan yang memang paling dicari sih untuk orang yang second opinion gitu ke Malaysia, bayi tabung. Ini salah satu klinik bayi tabung yang besar juga di tepatnya sih di Kuala Lumpur ya. Damansara. Damansara. Iya, Damansara. Jadi kalau misalnya hamil biasa itu kan pembuahannya terjadi di dalam rahim. Kalau untuk ditabung itu dilakukan di dalam laboratorium. Ya, jadi kalau misalnya mau cepat-cepat dapat yang tahu naga kudu datang sekarang, dan paling telat untuk embrio transfernya itu di bulan 5. Kalau udah lewat bulan 5 udah bukan shio naga lagi, naganya udah terbang. Kalau Siska boleh share ya, orang Indonesia pasti banyak banget di sana ya, atau mayoritasnya tuh dari semua negara sekitar paling banyak Indonesia yang program bayi tabung di sana? Bisa dibilang kalau misalnya pasien dari mancanegara memang paling banyak dari Indonesia. Tapi kalau misalkan karena memang lebih dekat dan lebih terjangkau. Iya, itu dia lebih dekat, lebih terjangkau kan. Kita harus ingat tuh tagline-nya kan. Harus digaungkan ya. Halo sobat sehat. Apa kabar? Apa kabar Renata? Baik, apa kabar Kak Laude? Baik. Dan semua sahabat sehat, selamat datang di episode kedua Malaysia Healthcare Podcast atau Tanya Malaysia Healthcare. Nanti ada segmen itu, hari kita bisa tanya-tanya juga. Iya. Dan tentunya kenapa? Kenapa? Gak apa-apa. Capek ya Kak ya? Capek. Kenapa sih terlalu banyak sedih-sedih gitu Ya, mukanya? jangan sedih lah. Jangan sedih ya. Gue tahu nih lo kenapa tanya. Biasa kalau weekend kan banyak undangan-undangan pernikahan ya. Iya. Banyak kan ditanya-tanya. Gue ke pernikahan, ke kawinan, ke resepsi ditanya, kapan say? Kapan? Nikah, kapan lanjut? Aduh, pasti orang tua ya, nanya-nanya juga ya. Orang tua, keluarganya orang tua juga, teman-teman dekat. Paham. Gue sih sekarang udah jarang sih ya yang undang ke acara kawinan. Sold out ya? Udah pada sold out, say. Kalau lu kemarin undangan ke daerah mana emang? Daerah Menteng. Oh, terus langsung kepikiran, gue kapan ya? Gue kapan nih? ya? Gitu. Karena kan kadang namanya juga orang tua wajar ya, kalau dia tuh nanya pernikahan kapan? Karena biasanya dari pernikahan itu kan ingin dikaruniai sang buah hati. Iya sih, pasti orang tua juga pengen punya cucu ya Lau ya, keturunannya. Ya, ini kok temanya kena mental ya. Jadi ngebahas-bahas pasangan, bahas-bahas cucu, anak. Jadi, tapi ya itulah gue bilang, kalau misalnya orang nikah itu kadang ada yang namanya itu karunia Tuhan. Ya, betul. Kalau kita ngomong pernikahan ya, ada yang karunia Tuhan nih, kita menikah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya dalam waktu 1 tahun biasanya seperti itu sudah dikaruniai anak. Seperti begitu menikah. Ada juga menikah misalnya baru 3 bulan tiba-tiba hamidun. Ya kan gitu. Ada juga baru 1 bulan hamidun. Hamidun apa sih Kak? Hamil. Itu bahasa tahun 2000-an apa tahun berapa tuh? Hamil ya kan, menikah langsung hamil. Tapi juga ada beberapa orang, sebagian orang itu yang memang mereka sudah menikah juga, belum diberi rezeki lah dari Tuhan. Iya, ya, benar-benar. Gitu. Aduh, itu tema kita ya. Iya, berat say. Berat ya. Jadi temanya kita tiba-tiba jadi keturunan ya. Keturunan bukan kenaikan. Bukan, iya salah, keturunan bukan kenaikan. Soalnya pasti kita juga kebayang-bayang sih sama, kita kan sebagai Malaysia Healthcare di Indonesia ya Lau ya. Jadi kita itu sering banget terima pertanyaan tentang program hamil melalui bayi tabung salah satunya. Betul. Yang disebut juga dengan IVF ya Lau. Lau dia tahu nggak singkatan IVF? Tahu. Apa? In vitro fertility. Oke. Itu adalah salah satu teknologi yang bisa kita kameranya ke sini. Itu adalah teknologi yang dimana kita bisa mendapatkan sang buah hati, tentunya dengan teknologi dibantu dengan para dokter dan juga izin dari Yang Maha Kuasa. Iya sih, karena topik kita berat ya Lau. Coba, gue tuh tadi ada WhatsAppan sama salah satu marketing di rumah sakit di KL.
Coba gue ajak dia dulu ya. Lo ngomong aja, gue WA dia dulu. Ntar siapa tahu dia bisa ya kan. Saya tadi baru-baru WA juga. Jadi apa namanya bayi tabung itu kalau lo boleh tahu ya sebetulnya tadi lo bilang juga banyak inquiries ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Malaysia Healthcare itu tentang bayi tabung. Tentunya si bayi tabung ini sebetulnya adalah perawatan yang memang paling dicari sih untuk orang yang second opinion gitu ke Malaysia bayi tabung. Mereka tanya, Kak, Mbak Laude lagi, Mas Laude, Mbak Renata, ada nggak sih program bayi tabung atau rumah sakit bayi tabung di Malaysia gitu? Saya mau second opinion nih. Ada beberapa rumah sakit ada, dan salah satunya nanti kita akan ngobrol sama Siska temen lu itu kan, teman kita lah gitu, tentang si bayi tabung ini. Karena rumah sakit di Malaysia ini bisa menjadi pilihan orang second opinion, opsi kedua untuk mendapatkan namanya bayi tabung gitu, karena jaraknya juga dekat. Iya sih. Harganya terjangkau. Bener. Mereka kebanyakan juga kayak tadi Laude bilang ya. Sekarang yang udah pada nikah mungkin memang ada yang mungkin belum langsung dikasih gitu ya. Jadi salah satu yang bisa dilakukan ikhtiarnya gitu ibaratnya ya Lau, itu memang program hamil lah ya. Dan salah satunya yang Malaysia yang gue tahu nih karena memang pernah ke sana itu si bayi tabung itu, si IVF. Gue jadi inget Lau, tadi temen gue, kan gue tanya IVF, temen gue yang satu lagi IVF, in vitro masa katanya tadi. Terus sekarang dia udah tahu yang bener itu in vitro fertilization. Bayi tabung aja lah ya, ngomongnya IVF ya. Karena IVF kan orang kadang juga agak susah menyebutan kan. Nah, tapi kalau ngomong IVF ya, banyak nih orang yang memang ingin mendapatkan sang buah hati melalui teknologi bayi tabung itu. Ada yang namanya itu program yang dimana freezing, lo tau nggak freezing? Pembekuan telur. Pembekuan telur. Lo tau nggak? Ternyata ya dengan teknologi seperti itu kita bisa menyimpan telur ya. Si telur ini di waktu ketika umur sekarang. Contoh lah cewek. Umur contoh lah ya umur 22, 23 masih segar, bugar gitu kan, masih apa namanya? Masih produktif lah gitu kan. Dia menyimpan egg freezingnya nanti ketika dia mau hamil gitu kan, dia bisa ke dokter si bayi tabung. Dan kemudian nanti telurnya itu adalah seusia waktu di umur 22 itu. Jadi itu. Misalkan nih saya ya, saya misalkan umurnya 25, lagi cemerlang nih karirnya ya kan. Terus nanti deh gue nikahnya misalkan 5 tahun lagi gitu. Jadi saat gue umur 25, gue melakukan pembekuan sel telur. Jadi nanti pas gue udah siap, suaminya udah ada, di umur 30, gue tuh bisa tuh pakai yang tadi gue simpen itu kan sel telurnya, begitu kan? Simpen di kantong, kalau udah mau dipakai lo keluarin lagi ya. Yang bener aja, disimpan dong di klinik tersebut ya. Terus nanti jadi sel telurnya kualitasnya masih sebagus waktu gue umur 25 gitu. Kita kok membahas-bahas ini cukup berat ya, Lau. Nggak apa-apa, tunggu sebentar. Ini dia bilang oke. Nanti minta tolong siapin Zoom ya teman-teman ya. Tapi kalau kita ngomongin bayi tabung ya, lo tau gak sih ternyata banyak juga apa namanya ada kan salah satu artis di Indonesia juga dia menggunakan egg freezing itu ya. Iya, ada tuh. Lo tau gak sih ternyata orang-orang yang bayi tabung ini mereka itu gak cuman wanitanya juga yang memang bermasalah, si prianya juga yang gue tahu ya gitu. Karena beberapa kan kita sempat nerima inquiries ya gitu ya, pertanyaan juga. Ada yang mungkin yang lakinya, mungkin suaminya itu mungkin dia azospermia ataupun bermasalah dan lain-lain seperti itu. Di cewek juga ada. Ada, iya, banyak lah seperti itu, dan mereka memang nyari opsi keduanya tuh di Malaysia. Tapi ya gue nggak heran sih lo misalkan orang tua lu nih ya nyuruh lu mungkin cepet nikah, itu karena kan usia itu mempengaruhi ya. Maksudnya pasti sedikit banyak dari yang umurnya masih muda, tadi kamu bilang segar bugar gitu kan, ranum gitu ya. Kayak buah deh kamu. Kayak buah aja, jadi memang bakal beda ya. Jadi itu sih makanya paling banyak sekarang habis kondangan nih kayak kita berdua kemarin ya, jadi kayak kepikiran juga ya. Iya benar ya, mau tabungan. Kamu mau juga begitu? Ya kalau misalnya bisa normal ya gitu ya. Lu juga kan. Cari aja dulu pasangannya ya. Jangan jauh-jauh ya ngomonginnya udah sampai ke anak-anak nih. Saya minum dulu boleh? Boleh. Nggak usah. Kayaknya dia udah lelah deh.
Kena mental dari kemarin weekend. Oh ya, Lau, gue mau cerita tuh. Tadi ngomongin egg freezing, pembekuan sel telur. Itu pas gue ke Malaysia waktu itu. Jadi memang di sana itu banyak klinik untuk program kesuburan ya. Karena Malaysia sendiri itu kan sebagai pusat kesuburan Asia. Untuk Malaysia sendiri memposisikan dirinya sebagai pusat kesuburan Asia, di mana salah satu rawatan yang paling banyak dicari orang-orang Indonesia itu ya salah satunya bayi tabung itu lah. Bayi tabung, Bayi betul. tabung selain kanker, jantung ya bayi tabung tulang, nih yang bayi top tabung. 3-nya. Dan menurut gua nggak heran ya kalau misalnya orang-orang di luar Malaysia gitu yang memang mereka memilih bayi tabung di Malaysia, dia memang ingin second opinion gitu kan atau menjalankan program IVF ini, ternyata memang khususnya orang Indonesia itu jaraknya dekat. Iya benar. Lo dari Jakarta ke KL aja ataupun Jakarta Pinang itu kurang lebih 1,5 jam aja kan, begitu tidur main handphone, masuk pesawat, makan dikit tuh nyampe gitu kan. Lebih dekat daripada ke rumah lo. Ya Yang di Allah, Bekasi. jahat. 3 jam saya kadang-kadang dari Jakarta kan ke Bekasi kalau macet pula. Iya. Itu jaraknya dekat. Jaraknya dekat. Dan juga senangnya nih kalau misalnya teman-teman semua ya di podcast Malaysia Healthcare itu, lo ke Malaysia itu dokternya tuh bisa menggunakan bahasa Melayu maupun mengerti bahasa Indonesia. Jadi gap bahasanya itu sangat mudah gitu. Lo nggak perlu jauh-jauh mentranslate ya gitu. Tapi dengan menggunakan bahasa Indonesia aja tuh mereka paham. Jadi enak nyaman lah ya, gak perlu. Nyaman. Jadi nggak perlu sewa penerjemah. Iya. Atau pakai ini Google Translate. translate. Ada juga kayak gitu ya. Bisa Mungkin juga ada, kan. tapi Saya karena kita Indonesia Malaysia sih masih oke. Masih oke. Masih apa namanya? Paham. Terus juga senangnya juga nih, kenapa ya? Kebanyakan nggak usah bayi tabung deh gitu, nggak usah orang memang untuk berangkat atau berobat gitu. Tapi untuk jalan-jalan juga terjangkau gitu kan. Harga makanannya aja kalau lo makan nasi lemak aja tuh 5 ringgitan gitu kan. 5 ringgit tuh kayak 17.000 ya sekarang ya. 15 sampai 17.000 udah pakai ayam gitu kan. Apalagi kalau pakai paru tuh. Aduh enak banget. Ya kan? Dari anak ke makanan. Ke makanan. Ya itulah banyak lah gitu. Ya itulah kadang-kadang apa macam-macam ya lo cerita ya. Kadang ada yang masih ingin mempertimbangkan karir, masih ada yang mempertimbangkan kesehatan. Tapi kalau kita ngomongin bayi tabung gitu, ya kalau misalnya kita merit gitu ya, kita gitu merit, gue juga merit gitu kan. Lu tipe yang memang mau mengulur atau langsung kalau dikasih Tuhan brek? Oh, sekarang akad nikah besok hamil atau gimana? Saya tipe satset aja kak. Saya tim satset. Kalau lo gimana? Satset juga sih. Langsung geber ya iya, bahasanya. langsung geber. Kayak gue suka anak sih gitu, mau pegang anak kecil ya. Tapi udah ada ininya. Ya udah ada sih. Oh udah ada. Berarti dia pastikan dia menonton tayangan ini ya. Iya. Iya sih, sekarang apalagi udah tahun-tahun sekarang ya lo usia juga semakin bertambah ya. Maunya sih satset aja sih. Ada juga banyak juga sekarang nih tipe-tipe orang ya. Beberapa selebritis juga satset diam-diam merit saya. Iya. Terkejut gue. Ini jangan-jangan lo diam-diam besok sebar undangan kan. Amin. Terus lo kita tuh sebagai perwakilan Malaysia Healthcare Indonesia juga, mungkin boleh sharing lagi nggak sih sebenarnya paling banyak itu minta informasi apa tuh dari yang paling banyak lu terima, informasi biaya kah atau biaya hotel kah atau apa? Kalau IVF itu kan memang salah satu program perawatan yang memang apa ya, kalau bisa dibilang tuh tidak semua gitu, sama semua juga tidak semua. Laki-laki. Tidak semua ya gitu kan. Kebanyakan itu mereka tanya rumah sakitnya mana sih gitu. Terus yang kedua adalah dokter bisa bahasa nggak sih? Yang tiga berapa sih biayanya gitu. Kayaknya semua paket lengkapnya udah Malaysia aja, Malaysia Healthcare. Segi biaya juga udah terjangkau, segi jarak udah dekat kan. Bahasanya juga seperti itu. Dan kadang juga mereka tanya program-program apa yang paling di minati untuk bayi tabung. Egg freezing sih kebanyakan. Biaya sih Lau biaya sebenarnya ya. yang paling sering tanya ya, karena kan perlu persiapan. Dan lo tau nggak sih Siska ini kan, dia itu kerja di Alpha IVF nama kliniknya. Tahu dong ya Alpha IVF. Lo tau nggak? Udah pernah kesana kan? Tahu. Ngapain Anda kesana? Alpha IVF. Yang dimana foundernya itu adalah si Dr. Colin Lee.
Jadi ini salah satu klinik bayi tabung yang besar juga di tepatnya sih di Kuala Lumpur ya. Damansara. Damansara. Iya, Damansara. Selangor ya, Selangor. Selangor itu sekitar 20 menitan dari kota Kuala Lumpur. Udah, Siska udah. Udah tuh. Oh, udah. Udah ya? Oke. Oh, udah. Oke, nanti kita coba lanjut lagi ya, Re ya. Kita coba hubungin ke Siska. Nanti kita akan tanya-tanya lagi sebetulnya apa sih Alpha IVF Woman Specialist ini. Apa sih programnya, di mana sih tempatnya, terus apa saja keunggulan-keunggulannya sama Siska. Nah, ini udah ada. Itu dia tuh. Siska. Hai, halo. Halo Siska. Kedengeran kabar, ya? Siska? Suara kita kedengeran Apa ya? kabar? Baik-baik. Kedengeran ya sih suaranya? Iya. Siska, Kedengeran. pasti lagi ini ya, lagi agak santai dikit ya, bisa diganggu ya. Lumayan. Kalau untuk MHTC, Laude dan Renata. Boleh. Soalnya sis, kita dari tadi ngomongin bayi tabung, IVF, kita takut sok tahu nih dengerin Laude ntar jadi sok tahu. Mendingan kan gue ngobrolnya sama lo aja sis. Selagi lu memang dari orang klinik kan. Siska Kita bantu sendiri. sebisa mungkin. Oke, Siska sendiri kan berarti apa sih namanya dari Alpha IVF and Woman Specialist ya. Terus apa tagline itu adalah generating generation. Apa sih sebetulnya sih siapa sih Alpha IVF ini dan kenapa tagline itu adalah generating generation? Oke. Jadi kita Alpha IVF and Women Specialist adalah klinik bayi tabung yang membantu pasien yang memerlukan sedikit bantuan untuk mendapatkan anak yang mereka idam-idamkan karena secara alamiah mereka mungkin memerlukan sedikit pertolongan dari klinikal ataupun dari dokter sehingga bisa mendapatkan anak yang mereka idam-idamkan. Dan kita terletak di Kota Damansara, Selangor, Malaysia. Oh, tadi ya kita sebut juga ya Selangor ya. Itu sekitar 20 menitan ya sis ya dari KL ya? Ya, sekitar 20 menit, setengah jaman gitu. Tapi sebelum kita ke membahas lebih jauh Alpha IVF, Siska ini orang Indonesia atau orang Malaysia nih? Kok Saya lancar? orang Indonesia. Orang Indonesia. Kemudian, menikah dan menetap di Malaysia. Oh, di Malaysia. Orang Jakarta, Jakarta deket rumah gue dia rumahnya. Oh iya, orang mana? Orang Jakarta Barat ya? Jakarta Barat. Oke, berarti memang udah move ke Malaysia ya? Dan menjadi marketing juga ya di Alpha IVF ya sis ya? Iya betul, saya memegang bagian marketing dan business development di Alpha IVF. Terus sis, Alpha IVF ini kan ada dulu tuh banyak yang tanya juga ya, foundernya itu salah satu dokter yang sangat dikenal sekali. Spill dong namanya, dokter siapa nih founder dari Alpha ini sendiri? Ya, founder dan medical director kita adalah Dr. Colin Lee. Jadi sebenarnya beliau sudah di bidang bayi tabung ini mulai dari tahun 1990-an, tepatnya 94. Jadi dulu kliniknya masih kecil banget, tapi spesialisnya memang sudah di bayi tabung. Dan dari waktu itu, mulai dari tahun 90-an pun kita sudah mulai banyak pasien dari Indonesia. Sampai sekarang, jadi word of mouth-nya itu memang sudah tersebar ya, luas. Jadi sampai saat ini pun banyak pasien kita yang datang dari Indonesia. Berarti sebetulnya si Alpha IVF ini sama bayi tabung itu sih bukan trendingnya itu dari tahun 2000-an ya, dari tahun 90-an juga, 94 itu di Malaysia tuh udah mulai ya mereka ya. Udah mulai untuk apa namanya IVF bayi tabung dan dokter Colin ya. Ini bisa dibilang sebagai bapak IVF mungkin. Gitu. Bisa juga bisa dibilang seperti itu atau gimana? Bisa dibilang sebenarnya dari tahun 80-an sudah ada yang memulai program bayi tabung di Malaysia. Cuman dari Dr. Colin, sehubungan dia sangat berminat sekali di bidang IVF ini dan memang passion dari beliau. Jadi dia menerapkan banyak sekali inovasi yang baru di bidang IVF ini. Sehingga misalnya untuk frozen transfer yang pertama itu berhasil dilakukan di Malaysia, itu juga dari timnya beliau dan juga contoh-contoh yang lain. Jadi bermulai dari situ, kemudian banyak juga pusat-pusat pelayanan IVF yang bermunculan di Malaysia juga.
Wow, Alpha IVF nih. Udah lama juga ya berarti ya. Lama, pas kita masih TK tuh Iya, kayaknya. baru 4 tahun Siska. Dr. Colin 94. Sudah memulai ya. Kita baru lahir 91 ya, 94 si Dr. Colin udah mulai ya seperti itu. Tapi Siska tadi kan cerita banyak orang Indonesia ya Sis ya. Sebetulnya kalau misal orang-orang Indonesia ini tadi gue juga pernah ngobrol juga sama Renata. Aku ngobrol sama Renata itu kan kalau Malaysia itu kan dekat ya dengan Indonesia. Ya, Bahasanya betul. kurang lebih sama. Sebetulnya fasilitas seperti itu orang Indonesia gampang nggak sih untuk mendapatkan fasilitas di Alpha IVF? Kendala bahasanya ada nggak sih? Apalagi tadi Siska bilang kan katanya banyak orang Indonesia ya. Yep. Mungkin karena dari Malaysia sendiri kan bahasanya kan bahasa Melayu ya. Jadi kan ada kayak similarities-nya. Jadi untuk kendala bahasa tidak begitu kentara. Mungkin perbedaannya sedikit di slang-slangnya kali ya. Ya, Lebih slangnya. menuju ke Malay. Iya. Cuman karena kan banyak juga staff-staff yang di Alpha yang sudah lama bekerja di sini. Terus kita juga sudah lama melayani banyak pasien dari Indonesia. Jadi rata-rata mereka lumayan fasih untuk bahasa Indonesia. Kayak dokternya juga kadang kalau misalnya sama pasien Indonesia udah fasih untuk berbicara dalam bahasa Indonesia. Udah ikrip ya. Udah ikrip. Gampang sih bahasanya ya, Melayu Indonesia tuh udah difahami. Sis, boleh juga nggak sih sharing sedikit tentang sebenarnya bayi tabung itu apa dan atau IVF ya disebutnya ya. Mungkin singkat aja sih dia tuh prosesnya apa gitu. seperti itu. Karena sebetulnya sih kalau kita bilang bayi tabung ya udah bayi tabung gitu. Taunya aku sendiri orang dulu ya pemikirannya sih kayak bayi tabung itu ya dimasukin ke dalam tabung Iya, atau sama, seperti sama. apa sih sebetulnya bayi tabung gitu kan. Siska lebih tahu. Kalau saya sama Renata kan mungkin hanya tahu gitu kan, tapi Siska lebih tahu apa sebetulnya prosesnya dan lain-lain itu. Kalau secara teknis kita bilang untuk program bayi tabung berarti inseminasi ataupun pembuahan itu terjadi di luar rahim. Jadi dari pihak istri dalam tahap bayi tabung mereka harus melakukan injeksi hormon supaya dari indung telur bisa menghasilkan lebih banyak lagi sel telur. Kemudian dari sel telur itu kita keluarkan dan kita senyawakan dengan sperma di dalam laboratorium. Setelah dia menjadi embrio, baru embrio itu kita pindahkan ke dalam rahim dengan tujuan untuk mencapai kehamilan. Jadi kalau misalnya hamil biasa itu kan pembuahannya terjadi di dalam rahim. Kalau untuk bayi tabung itu dilakukan di dalam laboratorium. Oke. Masih di dalam juga Kak, di dalam laboratorium. Itu makanya Kok ketawanya telat yang ini? masih di dalam ya berarti ya. Nah kan Masih di dalam juga ya, cuma dalamnya beda nih. Nah itu kan kalau di dalam bayi tabung kan berarti kan dikeluarkan terus dimasukkan ke dalam, terus nanti dimasukkan lagi ya sis. Berarti prosesnya itu kalau dibilang tadi Siska itu ada science ya, teknologi, kedokteran itu kan pasti rumit kan. Nah terus apa prosesnya itu setelah dimasukkan itu ada tingkat keberhasilan nggak sih Siska dari Alpha IVF sendiri itu biasa dengan proses seperti ini? Apakah biasanya kalau saya nih misalnya ada satu pasien berangkat ke Malaysia ke Alpha IVF, Mbak Siska gue mau bayi tabung nih langsung gitu, apa ujuk-ujuk langsung bayi tabung disuntik atau dia ada tes dulu atau ada tes hormon dan lain-lain seperti itu? Ya, jadi kalau untuk proses bayi tabung, pasien kalau ke sini enggak semestinya harus langsung proses bayi tabung ya. Tapi ada juga sih pasien kan udah mulai ngecek-ngecek di misalnya dari Indonesia. Terus ada juga yang sebelumnya memang sudah pernah program, lalu gagal dan ingin mencari second opinion. Iya, betul. Kalau dalam konteks ini, kalau misalnya pasien yang baru, mereka langsung ke Alpha, biasanya kita akan menjalankan penilaian kesuburan dulu dari suami dan istri. Jadi dari suami mereka perlu cek analisa sel sperma untuk melihat kualitas dan kuantitasnya. Kemudian dari istri nanti ada USG, dicek juga dari indung telur itu cadangan sel telurnya itu banyak apa enggak. Terus ada enggak tumbuh kayak kista atau yang hambatan-hambatan yang lain yang perlu ditanganin dulu. Jadi sebenarnya seseorang itu kalau misalnya dia langsung ke pusat IVF, bukan berarti dia langsung harus bikin IVF.
Kadang bisa dicek, mungkin bisa di-insem dulu, ataupun perlu penanganan yang lain. Sehingga kalau memang sudah jalan-jalan yang terakhirnya udah nggak bisa, kudu harus IVF, baru itu last resort, jalan terakhir. Tapi yang kalau bisa ditanganin dulu, sehingga kita bisa bikin pasien try to get pregnant secara alamiah, ya dicoba aja dulu. Baru nanti kalau memang tidak bisa, jalan paling akhir baru IVF gitu. Dan untuk prosesnya itu sih, kalau misalkan ada orang yang pasangannya ingin melakukan IVF, dia misalkan untuk gambaran aja, dia itu perlu waktu berapa lama untuk melakukan proses itu? 3 minggu kah, 1 bulan kah, 2 bulan atau seperti apa? Jadi secara umum untuk sekarang proses IVF itu dijalankan dengan 2 cara. Bisa dengan fresh embryo transfer dan juga bisa dengan frozen embryo transfer. Secara general memang yang frozen embryo transfer itu tingkat keberhasilannya itu lebih tinggi. Tapi ada juga yang masih menjalankan dengan fresh embryo transfer. Kalau fresh embryo transfer itu kira-kira 5 mingguan udah kelar 1 siklus IVF. Kalau untuk yang frozen embryo transfer itu sekitaran 3,5 bulanan. Jadi intinya kalau fresh transfer, begitu sel telur disenyawakan dengan sperma, udah terjadi pembuahan, udah jadi embrio, di hari ke-5 atau hari ke-6 langsung kita pindahin embrionya itu ke dalam rahim supaya bisa hamil. Tetapi kalau untuk yang frozen embryo transfer, embrio yang udah dihasilkan itu tidak kita transfer ke dalam rahim secara langsung. Kita simpan dulu, dibekukan dulu, baru nanti dari sang ibu kita bikin dia istirahat dulu, baru nanti dimulai lagi dengan obat-obatan sampai 2,5 bulan berikutnya, baru kita transfer embrionya ke dalam rahim. Nah, dengan kondisi ini, sang ibu itu bisa beristirahat dulu supaya kondisi badannya itu balik seperti biasa, baru kita masukin embrionya. Jadi untuk receptivity-nya itu bisa lebih bagus, tingkat keberhasilannya itu juga lebih baik. Jadi kalau misalkan ambil yang frozen tadi, embryo transfer yang tadi kan Siska bilang sekitar 3,5 bulan ya? Itu nggak boleh bolak-balik kan? Harus stay di rumah sakit atau di kliniknya? Bisa bolak-balik. Oh, bisa bolak-balik. Bisa. Sebenarnya program IVF ini tidak begitu harus stay all the way ya di dalam rumah sakit. Jadi dalam kurung waktu 3,5 bulan itu bolak-baliknya itu paling banyak sekitaran 5 kali. Jadi yang harus tinggal lebih lama itu biasanya kalau sudah embryo transfer. Biasanya kita advice ya, usulkan ke pasien setelah embryo transfer istirahat dulu di Malaysia ya sekitar at least paling tidak 5 hari lah. Jadi kalau misalnya memang ada yang kudu harus pulang ke Indonesia, ya at least 5 hari baru pulang. Kalau bisa 10 sampai 2 minggu, karena biasanya tes darah untuk melihat keberhasilan dari program IVF tersebut itu adalah di hari ke-10 ataupun hari ke-14. Di antara hari ke-10 atau hari ke-14. Jadi bisa bolak-balik juga ya, kan kadang ada yang mau kerja atau apa gitu masih memungkinkan ya Sis ya. Iya. Especially yang dari Jakarta ya, kita banyak pasien yang mereka bolak-balik, jadi day trip. Misalnya pas ada follow up, jadi mereka datangnya pagi, pulangnya malam, itu khusus yang Jakarta karena memang flightnya banyak, tempatnya jaraknya juga dekat. Lebih dekat, lebih terjangkau tuh. Iya tuh, saya kenal ya sama slogan itu ya. Laudia sangat serius sekali nih menyimak penjelasan lu Sis. Iya, tapi Sis kalau dibilang kalau orang mau bayi tabung, ada umur tertentu nggak sih untuk melakukan bayi tabung ini, atau ada minimum saran umurnya, gitu ya, sarannya maksimalnya gimana atau umur berapa sih yang ideal untuk melakukan bayi tabung gitu kan? Kadang ada orang nih yang baru married gitu, dia belum dapet, dia pasrah ya udah belum lah gitu, ternyata ada masalah nih dalam tubuhnya, dia melakukan bayi tabung. Idealnya tuh umur berapa sih biar tingkat keberhasilan bayi tabung itu dapat ya maksimal gitu?
Sebenarnya kalau mau dibilang batasan sih nggak ada ya. Cuman kalau misalnya dilihat dari unsur keberhasilan bayi tabung itu kan memang semakin muda wanitanya itu semakin tinggi tingkat keberhasilannya. Karena kan seiring dengan usia, kalau cewek ya umumnya ya kalau udah semakin tinggi usianya, sel telurnya berkurang, kualitasnya juga tidak begitu bagus lagi. Jadi tingkat keberhasilannya kalau udah usianya lebih tinggi, tingkat keberhasilannya juga kurang karena sel telurnya udah berkurang dan kualitasnya juga tidak begitu bagus. Jadi kalau bisa secepat mungkin. Tapi kalau udah di atas 40-an, memang ini udah lebih challenging lagi. Jadi kita realistis aja. Semakin muda, semakin bagus. Cuman dari setiap condition, kita selalu juga bilangnya pasien cek dulu dengan dokter. Dilihat dulu dari indung telurnya itu ada nggak cadangan sel telurnya. Kalau masih ada cadangan sel telur, ya masih ada harapan lah. Tetapi tentu saja semakin muda, tingkat keberhasilannya itu semakin tinggi. Makin muda Kak. Bukan bagian duir. Iya, saya jadi tertahok loh ini sis. Langsung Anda mention tentang umur. Menarik ya IVF ini ya gitu. Terus aku juga mau tanya Siska, kalau orang IVF itu, mungkin ini teman-teman podcast ya di Malaysia Healthcare Podcast gitu mau tahu juga sebetulnya yang paling banyak orang yang melakukan bayi tabung IVF di Malaysia itu kebanyakan apa sih masalahnya gitu loh. Kalau dari perempuan tuh apa, dari laki-laki tuh apa. Kebanyakan yang memang alpha IVF terima apakah, kan beda-beda tapi pasti yang paling sering tuh apa sih sis gitu. Kalau cowok tuh apa, bingung ya. Macam-macam sih Macam-macam ya. Ada yang dikebut mertua juga. Kebut Bisa ya. mertua. Ada KPI-nya ya. Ada KPI. Secara klinikal lah ya, ya macam-macam. Ada yang kalau misalnya dari segi cowok kualitas spermanya jelek, ya, bisa juga tuh ya kayak gitu ya. Kualitasnya tidak memadai, sehingga dicoba-coba nggak berhasil juga. Setelah dicek baru ketahuan, ternyata sel spermanya itu jelek. Nah ini adalah salah satu penyebabnya. Kalau misalnya wanita bisa lebih kompleks lagi. Ada yang fallopian tubes ataupun saluran tuba ke indung telur itu yang tersumbat. Nah kayak ginian itu biasanya dokter akan mencoba untuk dibuka gitu ya jalannya ya, try to unblock. Tapi kadang ada yang memang udah di unblock pun tetap tidak bisa hamil alamiah, so kudu harus pakai IVF. Terus ada juga yang PCOS, endometriosis, ada kista, segala macam. Kontribusinya itu ada beberapa, tapi yang paling umum memang yang kayak yang tadi saya sebutkan. Paling banyak itu ya berarti ya. Jadi kalau bisa dikatakan sebetulnya bisa-bisa aja ya sis ya, terlepas dari kondisi kesehatannya tadi dan juga mungkin usia yang tadi Siska, walaupun tidak ada spesifik usia, tapi seperti Siska bilang semakin muda semakin lebih mudah prosesnya. Atau ada lagi nggak sih kondisi lain yang misalkan memang dia tuh nggak bisa gitu misalkan buat si baik cewek atau cowoknya? Ada, kadang kita pernah jumpa ya, kalau misalnya di bidang, udah sampai di bidang klinikal itu kadang ada yang aneh-aneh. Ada yang pasien dia nggak ada rahim. Nah, kedengaran kan, ya nggak ada rahim. Jadi kalau udah kayak gituan, ya kudu harus pakai assisted reproduktif ya. Ada juga wanita yang rahimnya ada 2. Nah, bingung kan? Ini menarik sekali, tetapi itu kompleks ya. Jadi biasanya kalau kayak gituan harus dokter yang bisa advice lah. Tapi ada juga kondisi yang kayak gituan. Ada cewek yang nggak punya rahim, ada yang cewek rahimnya malah 2. Nah, nanti masukin embrionya kemana satu coba? Nah, bingung. Nah, itu nanti lain kali kita reserve untuk second session dengan dokter. Itu lebih berikutnya tuh bisa lebih detail lagi tuh, kok bisa ya ada yang ada rahim dan rahim. Terus kadang ada juga yang cowok misalnya waktu masturbasi itu ada air maninya, tetapi ternyata di dalam air maninya itu tidak ada sel spermanya. Kok bisa? Nah, kosong ternyata air doang. Bisa ya? Dia kok bisa ya? Kadang pasien bingung kan, kok bisa? Siapa bilang saya nggak ada sel sperma? Karena kan memang ada yang cairan yang keluar gitu ya.
tapi ternyata begitu dianalisa, dalamnya kosong. Ya, jadi khusus untuk masalah infertilitas ini sebenarnya harus dicek dari suami dan istri. Ini menarik kita ya. bilang, oh ini masalah suami doang, oh ini masalah istri doang. Jadi kontribusi dari dua-duanya. Ini menarik sih, nanti kita bikin sesi 2 sama Siska nih yang lebih mendalam lagi tentang Sama dokternya IVF. tadi Sama ya, dokter Sis, ya, ya harus gitu. untuk Saya nanya itu ya. penasaran tuh yang kok bisa ya ada yang apa namanya yang nggak ada rahimnya 2, sel spermanya juga ternyata nggak ada gitu. Menarik. Bisa ya. Jangan overthinking ya Lau ya. Kalau jadi overthinking. Sis juga pengen tanya kalau misalkan di Alfa sendiri, kalau boleh share aja ya, apa boleh nggak sih ceritain tingkat kesuksesannya itu di range berapa sampai berapa? Atau ini tidak boleh di-share? Oke. Boleh kan? Boleh. Kalau di Alfa kita sangat fokus di teknologi dan juga research and development ya. Jadi kita menggunakan berbagai teknologi-teknologi yang canggih, termasuk yang paling baru itu penggunaan AI alias artificial intelligence. Dan even before AI, sebelum AI itu pun juga tingkat keberhasilan kita berkisar dari 70-an sampai ke 80-an. Nah, untuk khusus yang 80-an ini interpretasinya itu untuk pasien yang umurnya 35 ke bawah dan menggunakan pre-implantation genetic testing. Nah, khusus untuk yang di usia ginian memang tingkat keberhasilannya itu tinggi, itu kita bisa mencapai hingga 82,9%. Tapi kalau misalnya secara umum ya, untuk semua usia, untuk semua program IVF, secara keseluruhan itu sekitaran 70-an%. Tinggi juga. Ngantuk ya? Ngantuk ya? Menyimak sampai. Menyimak apa ngantuk? Nggak menyimak ini. Jadi sebenarnya untuk IVF ini, kalau misalnya untuk tingkat keberhasilan ya, memang sampai sekarang itu belum bisa sampai 100%. Jadi kita masih mencari gapnya itu di mana sehingga kita bisa mengoptimalkan ataupun membawa tingkat keberhasilan IVF itu lebih dekat kepada 100%. Jadi yang bisa membantu itu adalah salah satu yang bisa membantu itu adalah teknologi. Jadi kita menggunakan teknologi-teknologi yang modern untuk membantu mengoptimalkan tingkat keberhasilan pasien. Oke. Dan biasanya untuk IVF ini kan Sis, dia ada kemungkinan untuk gagal juga, betul? Betul. Misalkan dia gagal, butuh waktu berapa lama jedanya untuk dia mau lagi nih misalnya coba lagi? Apakah misalkan minggu depan gitu misalkan, atau harus jeda sebulan, 2 bulan atau gimana? Oke, biasanya setelah program IVF, kalau dia berhasil ya sampai ke tahap pengambilan sel telur, kalau dia gagal ya, biasanya dari 10 sampai 12 hari setelah pengambilan sel telur, itu nanti dia akan datang bulan atau menstruasi. Jadi kita biarin dulu istirahat untuk 1 kali, ya kalau bisa sampai 2 kali menstruasi baru mulai lagi. Tapi kalau paling minimal ya 1 kali dulu untuk menstruasi supaya hormonnya itu balik lagi ke awal gitu. Oke. Terus Sis kalau boleh share, ini kalau boleh share aja ya. Berapa sih gambaran biaya untuk 1 kali apa bahasa siklus ya? Satu kali siklus. Kalau biasanya kan kita pakai ukurannya itu untuk yang frozen embryo transfer cycle ya. Jadi secara indikatif mulai dari awal pemeriksaan awal sampai pengambilan obat, tindakan, konsultasi dengan dokter, USG segala sampai ke embryo transfer dan juga tes kehamilan itu sekitaran uang Malaysia 35 ribuan komplit. Berarti Indonesia rupiah 100 jutaan ya. 100 jutaan. Udah sama obat-obat juga tadi ya? Sudah sama dokter semua sampai ditransfer embrionya? Ya, betul. Okay. Udah lengkap. Dan kalau misalkan jadi gitu ya, menempel dan itu baru bisa pulang ke Indonesia dan melanjutkan kelahirannya apa segala macam di Indonesia bisa ya Sis ya? Iya. Biasanya kalau pasien udah berhasil ya, jadi udah hari ke 10 ataupun hari ke-14 setelah embryo transfer kan nanti dites darah bilangnya oke, udah berhasil nih, udah pregnant. Nah,
obat-obatannya itu masih dilanjutin sampai first trimester. Cuman pasien udah bisa pulang ke Indo, terus untuk follow up-nya nanti bisa dengan dokter kandungan biasa sampai dalam melahirkan. Jadi biasanya pasien yang sudah hamil, biarpun dia secara IVF, untuk antenatal check-up-nya itu udah kayak pasien yang hamil secara biasa aja, nggak ada perbedaannya. Segala resiko-resiko kehamilan itu sama persis kayak orang yang hamil secara alamiah. Oke. Menarik ya. Cuma depannya aja agak beda tapi sesuai jadi sama seperti proses kehamilan normal ya sis ya. Oke. Ya, betul. Menarik ya sis, karena IVF ini atau bayi tabung ini di Indonesia juga sebetulnya sekarang sudah menjadi hal yang memang banyak yang dicari juga ya. Nanti mungkin Siska di segmen 2 akan juga cerita ada nggak sih resikonya bayi tabung. Kalau kita bayi tabung kan dari tadi kita cerita adalah prosesnya, bagaimana cara mendapatkan bayi tabung ataupun si buah hati. Nanti di segmen 2 kita akan tanya-tanya Siska juga, ada nggak sih resikonya sis, dan juga apakah ada proses bayi tabung yang gagal. Kalau misalnya gagal tuh kapan lagi kita akan buat lagi dan lain-lain seperti itu ya sis. Nanti di segmen 2 kita akan balik lagi Renata dan ngobrol lagi sama Siska ya sis. Tentunya kalau ke Malaysia ya Siska ya, kan tiketnya juga tadi nggak terlalu mahal. Tiket tidak terlalu mahal karena Jakarta ke Malaysia ataupun dari kota-kota lain ke Malaysia itu nggak terlalu mahal ya, masih dekat lah juga jaraknya dengan Indonesia. Harganya juga terjangkau. Nah kira-kira kalau kita ngomongin harga terjangkau ya Renata, ada promo apa sih Sta? Ada promo nggak ataupun yang bisa ditawarkan Alpha IVF nih sama pendengar podcast Malaysia Healthcare? Oke, nah biasanya orang kan suka ya zodiaknya naga, katanya hokinya bagus Sio naga. Oke, jadi untuk seiring dengan promosi Sio naga, kita ada paket untuk fertility assessment ataupun penilaian kesuburan untuk suami dan istri. Harga paket tersebut adalah uang Malaysia Rp780. Sudah termasuk analisa untuk suami istri, yaitu analisa sperma, dan juga USG untuk istri, dan juga termasuk nginep di Hotel Bintang 5 1 malam, dan juga diskon untuk program IVF-nya itu Rp1.000. Lumayan ini. 1.000 ini kan udah 3,5 jutaan ya, 3,2 kalau nggak salah sekarang ya. 1.000 berarti Rp1.000 ya? Rp1.000. Ya, Rp1.000. Rp1.000. Jadi 780, tetapi nilainya itu sekitaran 2.000-an. Jadi program IVF diskon 1.000. Ya. Terus dapat nginep di Hotel Bintang 5 1 malam. Terus sudah termasuk biaya untuk penilaian kesuburan untuk trip yang pertama tersebut. Tetapi kondisinya egg pick up-nya ataupun OPU ya, yang biasanya kita bilang istilahnya untuk pengambilan sel telur, itu harus dilakukan sebelum bulan Desember 2023. Oke, berarti sekarang nih. Iya, nanti kalau udah lewat tuh bukan tahun naga kan? Iya. Ya, jadi kalau misalnya mau cepet-cepet dapat yang tahun naga, kudu datang sekarang, dan paling telat untuk embrio transfernya itu di bulan 5. Kalau udah lewat bulan 5 udah bukan Sio naga lagi, naganya udah terbang. Oke, meluncur, langsung ambil ke Siska, saya segera. Terjangkau ya. Tapi ya. Planning aja dulu, suaminya belakangan. Ya. Siapa tahu kan bulan depan dapet tiba-tiba suaminya kan, mana kita tahu. Tapi kalau misalnya udah dapat suami, keber aja langsung ke bayi tabung kalau memang dikasih. Iya, tapi kalau ini kan langsung satset karena mau ngejar naga kan tadi, tahun naga. Iya, benar. Tahun beruntung. Jadi promonya itu paling lambat kapan sis? Untuk membayarkan yang tadi tuh yang pakai Rp780 itu bulan ini kah atau ada cut off time-nya juga? Mulai sekarang kita buka. Yang penting kondisinya itu pengambilan sel telur sebelum bulan Desember. Jadi mereka mau datang sekarang, kita open ya all the way sampai end of the year. Tetapi kondisinya itu
pengambilan sel telur harus sebelum bulan Desember 2023. Kita berangkat lah itu sekalian bulan madu lagi tuh kedua kali Mas ya. Iya Bulan kan? madunya ya, Iya. luar biasa sekali. Dan itu sangat benar kata Siska, walaupun harganya 780 ringgit Malaysia, tapi nilainya itu 2.000 ringgit. 7 jutaan. lebih malah ya, senilai lebih dari 7 jutaan itu. Kita terjangkau. Siska ada ini nggak sih? Nanti kita catat juga ya di description box Instagram atau Facebooknya Alpha IVF ada ya? Seperti apa yang tanya-tanya? Ini khusus untuk yang inquire dari Malaysia Healthcare nanti ya, khusus untuk podcast ini. Oke, ada nanti sosial medianya ya Sis ya? Oke. Mungkin nanti teman-teman semua yang nonton podcast ini nanti pas udah tayang ya bisa menghubungi Siska, nanti nomornya ada di layar sini ya, di layar ceritanya nanti di layar ya. Hubungi Siska, boleh pakai kode Malaysia Healthcare Podcast ya. Jadi nanti Siska juga bisa tahu ya kalau misalnya promo ini khusus dari Malaysia Healthcare Podcast seperti itu. Betul. Promonya 780 ringgit Malaysia. Spesial untuk di podcast ini ya. Jadi buru-buruan, kalau gue sih langsung aja cus pesen ya nggak sih langsung. Emang udah ada ini tandemannya. Tandemannya. Aduh, main catur loh. Jangan sampai kita dijodohkan oleh netizen loh. Seperti kita nih kayak lagi mencari-cari gitu kan. Merayap-rayap ya kan. Bergerilya. Oke deh Siska, menarik ya. Kayaknya menurut aku ya Siska, kita harus bikin sesi kedua sih sama Alpha IVF nih. Iya. Alpha IVF untuk membahas tadi tentang lebih ke ke sains dengan dokter ya nggak sih? Karena kan dokter lebih jelas ya gitu kan? Iya, pastinya bakal ada lagi ya Sis ya. Tapi Siska, kalau kita ngomong tentang Alpha IVF itu waktu saya sama Renata kesana itu ada lonceng ya. Apa sih itu lonceng yang ada di lobinya tuh? Boleh diceritain nggak sih? Itu Bell of Joy. Jadi kalau misalnya program IVF-nya udah berhasil, udah hamil, nanti tes darahnya, nanti kita bawa ke tempat lonceng, nanti di bell loncengnya. Jadi namanya Bell of Joy. Bell of Joy ya. Ting 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 ting. Teng 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 teng. Sis berarti kalau Siska boleh share ya, orang Indonesia pasti banyak banget di sana ya, atau mayoritasnya tuh dari semua negara sekitar paling banyak Indonesia yang program bayi tabung di sana? Bisa dibilang kalau misalnya pasien dari mancanegara memang paling banyak dari Indonesia. Oke. Tapi kalau misalkan karena memang lebih dekat dan lebih terjangkau. Iya, itu dia, lebih dekat, lebih terjangkau kan. Itu harus ingat tuh tagline-nya kan. Harus digaungkan ya. Tapi kalau misalnya Alpha IVF kan banyak orang Indonesia juga ya. Tapi ada nggak sih artis mungkin gitu ya? Yang boleh yang ke Alpha juga. Biasa kan ada juga nih gitu. Ada, pasti ada, cuman ya ini private and confidential, kita nggak boleh share. Tapi aku bisa share sedikit. Kalau misalnya salah satu artis yang populer banget dari Malaysia namanya Datuk Sri Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza. Program bayi tabungnya itu yang di Alpha juga. Penyanyi terkenal Malaysia bikin bayi tabungnya di Alpha IVF. Oke. Wow. Datuk Siti ya, Siti Nurhaliza ya. Cukup terkenal, sangat terkenal itu di Indonesia. Ya, Sis, anaknya 2 kan? Iya. Jadi dia melakukan program IVF 1 kali dan menghasilkan beberapa embrio atau blastosis. Jadi untuk kali pertama dia bikin embrio transfer, berhasil, anaknya perempuan. Kemudian selisih berapa tahun kemarin ya, 3 tahun kalau nggak salah. Terus dia kan masih ada sisa embrio, jadi dibikin lagi frozen embryo transfer. Berhasil dan dapat anaknya yang kedua. Jadi sebenarnya sebentar tadi tuh sebetulnya adalah si telurnya ini sama, tapi dilahirkannya berbeda. Betul. Jadi sebenarnya secara itu teknisnya itu mereka tuh kembaran. Iya. Benar. Dari sama ini kan embrio yang jadinya barengan ya. Betul. Bisa gitu ya. Teknologinya udah di luar. Nurul ya. Sungguh menghermankan ya. Keren banget sih Alpha IVF. Itu kembaran tapi terlahir secara berpisah. Berbeda tahun juga ya tadi ya. Hebat. Teknologi sekarang udah luar biasa ya Lau ya. Sangat membantu sekali. Tadi bahkan disebut-sebut ada pakai AI juga. AI Artificial teknologi Intelligence. Gile. Oke, ada lagi nggak Siska yang pengen di sharing nih sebelum kita menuju closing, penutupan ya?
khusus untuk para pendengar podcast, promosi ini sangat sangat worth it ya, Ya, bisa betul. diambil. Tidak semestinya itu setiap kunjungan berakhir dengan IVF. Kadang-kadang ada masalah yang bisa ditanggulangi mungkin dari minum obat, ataupun kadang ada yang cuman perlu sedikit mungkin operasi, ataupun ada yang cuman bukan masalah yang harus sampai ke IVF. Jadi jumpa dokter dulu untuk bikin assessment, baru nanti dilihat dari situ penanggulangannya itu bagaimana. Itu dia. Jadi cek dulu aja ya sis ya, karena pasti akan dicarikan opsi-opsinya. Tidak harus bayi tabung, tapi mungkin juga Betul. bisa obat atau mungkin inseminasi atau yang lainnya. Iya, Oke. betul. Oke, itu dia tadi Oke, thank you Siska atas sharingnya pada hari ini ya. Sangat menarik sekali ya, karena IVF and Women Specialist ini menjadi salah satu rumah sakit favorit orang Indonesia. Karena banyak sekali orang Indonesia ya Siska ya. Tadi Siska cerita adalah banyak sekali yang menggunakan atau memilih IVF and Women Specialist ini second opinion untuk mendapatkan sang buah hati melalui program IVF atau bayi tabungnya ya. Iya. Terima kasih Siska, ada Thank lagi you, Renata. Siska. Nanti Udah kita curi waktunya ya selama beberapa menit sebelum balik kerja lagi ya. nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Siska ya, kalau ada kesempatan kita boleh ajak dokter selanjutnya. Iya. Oke, thank you Siska. Oke, thank you ya. Oke, bye. Oke, gitu ya sahabat sehat ya. Jadi kita sudah mengobrol podcast dengan Siska Hernando yang merupakan salah satu marketing dari Alpha IVF and Women Specialist. Seperti itu. Jadi gimana? Mau langsung berangkat ke Malaysia bayi tabung? Saya mau mengambil paket yang tadi 780 Iya. biar punya bayi yang lahir di tahun naga. Tahun naga ya. Saya kakak sih cari dulu pasangannya aja. Iya, gak apa-apa. Siapa tahu bulan depan Iya, kan langsung iya. dikasih cincin, langsung meluncur saya ke Alpha IVF. Oke, baik. Terima kasih Renata. Nanti kita ketemu lagi di episode ketiga di Kan? belum ya. Iya. Masih ada Mau infoin apa? sesuatu karena kan kita nih udah mau menuju bulan yang spesial di September Laude. Kita kan akan ngadain expo lagi. Kamu lupa ya? Sampai lupa saya Lupita kan? Siska udah pergi ya. Iya, jadi kita ada expo lagi ya. Yes, tentunya Malaysia Healthcare Expo kan kita terakhir ngadain tuh di Bandung bulan Juni. Kita akan meluncur lagi ke timur dari Indonesia, yaitu tepatnya di Makassar. Kota Makassar. Iya, Oke. jadi teman-teman yang ada di Makassar dan sekitarnya nantikan kehadiran Malaysia Healthcare Expo pada tanggal yang akan diumumkan di Instagramnya Ya, betul. Malaysia Healthcare. Iya, jadi nanti teman-teman semua yang di podcast nanti nonton ya, pantengin terus Instagram kita karena nanti semua informasi expo dan juga promosi tadi ataupun promosi rumah sakit lainnya dan juga informasi rumah sakit lainnya bisa didapatkan. Terima kasih. Saya Laude. Saya Renata. Jangan lupa nanti sebelum selesai menonton YouTube ini boleh komen, like, and subscribe juga dan juga boleh tanya-tanya tadi di YouTube komentar di bawah. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.